Shalom warga kerajaan Allah, welcome home. Selamat datang di Rock Jajak Online Service. Kami tetap melayani secara online, tapi kami juga mulai melayani on-site. Jadi dalam era new life, new normal life, kami juga akan melayani di gedung. Dan oleh sebab itu protokol kesehatan selama beribadah di gedung kami tegakkan, kami jalankan. Dan saya percaya baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung, semua menjaga kesehatan, menjaga kehidupan sehari-hari, dan mari kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan saya percaya kehidupan kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari.
Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan di setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan sebuah janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Salam jemaat Tuhan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya percaya Tuhan tetap melindungi dan menjaga kita senantiasa. Kita akan membaca ayat firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-7 sampai 11. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang Engkau beri Tuhan. Itulah salah satu tanda kebaikan pada kami Tuhan. Sehingga Engkau masih memberikan hari ini Tuhan. Memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Sehingga kami dapat memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, kami yakin Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, baik di gereja sini maupun di rumah Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti menjamah, memberkati. Terima kasih Yesus. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit
tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus, hanya Engkau perlindungan kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di sisiku, Amin, haleluya Yesus. kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
hanya Engkau perlindungan kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang senantiasa menjagai hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Engkau Bapakku yang baik, yang mengenal setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dekat di hidup kami. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Yang ku pandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
diagungkan, Kau dimuliakan, Raja di atas segala raja. Segala puji hormat bagimu, segala kekaguman kami bagimu. Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang diagungkan, Kau Allah yang dimuliakan. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Kau sungguh ajaib ya Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini menyembah-Mu, memuji-Mu dari lubuk hati kami. Syukur, syukur, syukur kami naikkan padamu. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkat-Mu sungguh ajaib buat kami. Jauh melebihi apa yang kami pikirkan. Tidak ada seorang pun yang mengenal Tuhan. Dibiarkan Tuhan hidup sendirian, hidup sebatang kara, hidup tanpa arah. Karena Tuhan adalah tujuan hidup kami. Kami percaya kalau kami menyembah Tuhan, kami pasti hidup. Dan kami hidup oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Berbicara buat kami lewat firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu pula. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kekasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur hari demi hari kita jalani bersama Yesus dan kami percaya bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik buat kita semuanya. Haleluya. Nah, kali ini saya akan sharing tentang sebuah gaya hidup Daniel. Gaya hidup Daniel yang luar biasa karena dia punya roh yang luar biasa. Katakan bersama dengan saya, roh yang luar biasa. Ya, lihat dari Alkitab kita dari Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita lihat Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan, ada seorang bernama Darius, pemimpin, dia raja. Dan dia punya 120 wakil-wakil raja yang ditempatkan di seluruh kerajaan. 120 wakil, berarti ini sebuah kerajaan yang sangat besar, sangat luar biasa. Dan di antaranya ada 3 pejabat tinggi. Jadi di antara 120 ini ada 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satunya. Dari 120 ada 3 pejabat tinggi dan ada Daniel, salah satu dari 3 orang ini. Jadi 120 wakil raja, kemudian ada 3 pejabat tinggi,
Dan Daniel ada di situ, dan ternyata Daniel ini diangkat oleh raja, melebihi yang lain-lain. Berarti setelah raja ada Daniel. Dan yang luar biasa, kita harus tahu bahwa Daniel di dalam ayat yang keempat, dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Katakan roh yang luar biasa. Katakan bersama dengan saya juga punya roh yang luar biasa. Amin. Nah, kunci dari hidup Daniel adalah punya roh yang luar biasa, tetapi lihat, orang yang punya roh yang luar biasa, dia punya musuh. Dan lihatlah, ternyata mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Daniel tidak ada kesalahan, dan ketika ditemui oleh kelompok ini, ternyata Daniel punya kesalahan. Menurut mereka bahwa Daniel ini punya kelebihan dan dianggap sebagai kelemahan juga, yaitu Daniel beribadah kepada Allahnya. Daniel keturunan Yahudi, dan ketika ada di kerajaan ini, mereka tahu bahwa Daniel ini menyembah Allah yang berbeda. Kekasih Tuhan, Daniel punya arti God is my judge atau judgment of God. Artinya Tuhan adalah hakimku. Ketika hari ini saudara berjalan mengarungi kehidupan, ada orang yang tidak suka kepada saudara, ada orang yang menentang saudara, sekalipun saudara benar, tetapi ada orang fitnah saudara, tetapi percayalah hari ini bahwa Tuhan adalah hakimku, Tuhan adalah hakim kita, Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah pembela kita. Kalau kita membela diri, Tuhan akan stop. Tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan yang akan menjadi hakim kita, maka Tuhan yang akan menjadi penolong kita, maka Tuhan akan yang menjadi pembela kita, Tuhan akan yang menjadi pengacara kita. Amin. Dan Daniel ini hidup di era 4 raja, 4 zaman raja. Luar biasa, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan Kores. Jangan sampai kita salah, ya, ada di sini namanya Belshazzar. Sebab nama Daniel diberi nama juga, Daniel diberi nama juga Belshazzar. Tapi di sini Belshazzar, beda. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daniel? Kehidupan yang luar biasa. Dia punya komitmen, katakan komitmen. Arti komitmen itu bertanggung jawab. Dan dia konsisten, tetap, tidak berubah, taat asas, selaras, berarti acek. Kalau saudara naik kereta, gecek-gecek, 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 gecek-gecek. Karena apa? Kereta ini punya kecepatan yang selalu stabil. Daniel punya komitmen, punya konsisten, dan dia persisten, tekun, gigih, ulet, tangguh. Inilah nilai-nilai yang perlu kita punya dalam kehidupan hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi, kita mulai masuk dalam masa transisi ke new normal. Kita tidak gegabah, tidak seperti kuda liar yang keluar dari kandang, tiba-tiba keluar seenaknya. Ingat, jaga kesehatan kita. Kita mungkin kuat, tapi ketika kita berkunjung kepada orang yang sedang lemah, sedang sakit, kita bisa menularkan sakit itu kepada orang lain. Kita mungkin orang tanpa gejala, kuman, virus nempel di kita, kita kuat karena minum jamu, jamu kuat. Lalu ketemu orangnya lagi lemah badannya, maka dia bisa terkena sakit. Kita nggak apa-apa, orang lain bisa kena sakit. Jadi kita ini menjadi carrier, pembawa penyakit. Nah, kemudian dia adalah orang yang faithful, setia. Setia, tidak berpaling ke Allah lain. Dia setia kepada pekerjaannya. Dia benar-benar disiplin dan dia memiliki kehidupan yang berbuah. Ada hasilnya. Raja suka dengan Daniel. Daniel punya excellent spirit. Katakan excellent spirit. Roh yang luar biasa. Itu yang dimiliki oleh Daniel. Nah, ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daniel. Dari Daniel 6 ayat 1 sampai 6.
Daniel tidak pasrah dengan nasibnya. Daniel tidak mau menjadi mediocre asal-asalan, pokok asal hidup. Ada orang bilang pokok gelinding wae. Enggak, bukan sekedar hidup, bukan sekedar gelinding wae, tetapi benar-benar mau menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Percayalah, orang yang bekerja dengan serius, melayani dengan serius, pasti hidup. Dan Daniel hidup, sekalipun dia makan dengan makanan khusus. Dia makan makanan kosher. Nanti lihat di Imamat pasal yang ke-11, itu makanan kosher seperti apa. Beda dengan halal, kosher itu layak, ya, bukan bisa bicara tentang halal dan haram, tapi kosher itu layak untuk dimakan, bagus untuk dimakan. Daniel bekerja dengan kehendak Tuhan, bukan karpe dewe, bukan semaunya sendiri. Dan Daniel punya etos kerja yang tinggi, punya etos kehidupan yang tinggi. Saya rindu ketika kita selesai ibadah ini, baik yang di dalam gedung ini maupun saudara yang ada di rumah, benar-benar punya gaya hidup seperti Daniel, bahkan bisa mengembangkan diri lebih daripada Daniel. Nah, kita perhatikan yang pertama, Daniel tidak pasrah dengan nasibnya. Daniel adalah seorang tawanan raja. Perhatikan dalam Daniel 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Daniel adalah orang buangan, Daniel adalah tawanan. Dan menurut sejarah, Daniel ini tidak bisa punya keturunan karena biasanya tawanan-tawanan ini biasanya dijadikan kasim, ya, yunaks, ya. Jadi aman buat selir-selir, buat permaisuri pasti aman. Dan Daniel ini keturunan bangsawan. Sayangnya Daniel tidak memiliki silsilah yang jelas siapa. Di dalam Alkitab tidak terlalu dijelaskan siapa, ya. Kasihan ya. Siapa yang di sini nggak punya bapak dan ibu? Ya, nggak kenal bapak ibunya maksudnya. Kalau nggak punya bapak ibu karena sudah meninggal, nggak kenal bapak ibunya, sejak dari kecil nggak pernah kenal bapak ibunya. Daniel pun demikian. Bukan berarti kalau nggak punya bapak ibu yang jelas, kemudian hidup kita ini merana, hidup ini kita kasihan. Ada banyak orang yang luar biasa, karena dia tahu punya Tuhan yang luar biasa. Hendaklah kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Daniel tidak pasrah dengan nasibnya. Ya, seringkali masa lalu kita membawa kita hidup seperti hari ini. Dan perhatikan baik-baik, hari ini kita ada oleh karena kasih karunia-Nya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, kemurahannya ada dalam kehidupan kita. Kemurahannya lebih daripada hidup. Dan hidup masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang itu akan menentukan masa depan kita. Memang masa lalu bisa menjadikan kita hari ini, tapi jangan sampai kita terbuai dengan masa lalu kita. Kita mau hidup di hari ini, menyongsong hari depan, dan perbaiki diri, benahi diri. Ketika ada masukan, terima dengan hati yang rendah hati. Dan ketika ada orang kritik kita, jangan marah. Kadang-kadang orang kritik kita, tetapi mereka tidak memberikan solusi. Milikilah kingdom destiny. Tujuan kerajaan Allah, apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Ya, dan saya menulis sebuah tulisan bahwa kita tidak pasrah. Ya, itu tindakan pasif dengan nasib kita. Namun kita berserah, yaitu tindakan aktif kepada Tuhan. Tidak pasrah, ya weslah, biar begini saja. Tidak, tetapi kita belajar berserah kepada Tuhan. Amin. Jadi berserah, Tuhan rencanamu yang jadi, tapi kita aktif, tetap bekerja, tetap melayani. Walaupun hari-hari ini banyak yang kerja dari rumah. Yang kedua, Daniel tidak mau menjadi mediocre, asal-asalan, pokok gelinding wae, pokok urip. Enggak, hidup kita jadi berkat. Bukan hidup jadi benalu, tapi jadi berkat. Jangan mau hidup biasa-biasa, lumayan saja. Ya lumayan. Ketika ditanya bagaimana? Ya lumayanlah bisa buat makan. Makanya mengeluh terus. Berkatnya hanya untuk bisa buat makan. Bersyukurlah kita diberkati bukan hanya untuk bisa makan, tapi bisa jadi berkat buat orang lain.
kita diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Yang dalam gedung ini boleh bilang, kamu diberkati untuk jadi berkat. Baik yang di rumah juga bilang, kamu diberkati untuk jadi berkat. Ya. Dan perhatikan, Tuhan sudah memberikan kepada kita potensi, karunia, talenta, kemampuan, kesempatan yang luar biasa. Semua orang punya potensi, karunia, talenta, kemampuan, kesempatan yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan, selalu lakukan yang terbaik, always do your best. Milikilah mentalitas kerajaan, kingdom mentality. Jangan pernah mengeluh, tetapi selalu bersyukur. Mengeluh itu membuat hati kita ciut, membuat hati kita tawar, membuat kita loyo, lemah. Sel imun kita berkurang. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, menguatkan hati kepada Tuhan, maka iman kita bangun, bangkit kembali, dan kita punya sel imun yang kuat juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Daniel bekerja dengan kehendak Tuhan. Daniel bekerja dengan kehendak Tuhan, disesuaikan dengan waktunya Tuhan. Jadi tidak terburu-buru. Di tempat ini saya tidak terburu-buru melakukan ibadah offline, tidak melakukan ibadah offsite, onsite, di tempat, lalu tidak ada ibadah online lagi. Ibadah online Rock Jajak akan terus ada. Dan ibadah di tempat pun mulai ada, tapi transisi tidak bisa seperti dulu lagi. Ya seperti hari ini kita tidak banyak orang, ya protokol kesehatan dijaga benar-benar. Saya rindu kita pulang nanti tetap sehat dan jadi berkat. Amin. Dan Daniel bekerja dengan nilai kerajaan Allah. Di Rock ada nilai kerajaan Allah, LIGHT, love, integrity, grace, humility, truth. Tetapi intinya dalam kehidupan kita, cari kerajaan Allah beserta kebenarannya, beserta isinya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berbicara mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan kepada manusia menjadi bonus. Ingat, jangan kejar bonusnya, tapi kejar sumber bonusnya. Amin. Nah, yang terakhir, Daniel punya etos kerja, etos hidup yang tinggi. Etika kerja, etika kehidupan yang tinggi pula. Jangan rendahkan etos kerja atau etos hidup demi suatu tujuan, demi uang. Integritas kita dihancurkan, rela bohong, rela pindah kerja demi uang yang lebih besar. No, kalau memang waktunya pindah kerja, pindahlah kerja. Tapi kalau kita hanya kejar uang, nanti ditawari pekerjaan yang lain yang gajinya lebih besar akan pindah-pindah terus. Nah, lihat perhatikan baik-baik. Kekasih Tuhan, Daniel itu setia kepada Allah, tekun dan tidak lalai mengerjakan tugasnya. Bedanya lupa dengan lalai apa? Lupa itu bahasa Inggrisnya ora kelingan. Tidak ingat, itu lupa. Aduh, lupa. Tapi lalai itu tahu, tapi teledor. Lupa itu normal, kalau lalai itu bahaya. Perhatikan baik-baik, jangan menjadi orang yang lalai. Setiap tugas tanggung jawab kita dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Nah, jangan lalai dengan tugas dan pekerjaan Anda. Jangan lalai. Apa yang menjadi tugas pekerjaan kita, pelayanan kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Jangan tunda-tunda. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Yang setuju katakan amin. Miliki kingdom ethos, etos kerajaan Allah. Junjung tinggi kedisiplinan, junjung tinggi kesetiaan, junjung tinggi ketekunan. Jangan sampai kita lalai. Dan kita lihat, ada tulisan dari Bapak Jansen Sinamu, The Road to Excellence, jalan menuju luar biasa. Kalau kita bisa baca, ayo kita baca sama-sama. Kerja adalah rahmat, kerja tulus dengan penuh syukur. Kerja adalah amanah, kerja benar dengan penuh tanggung jawab. Kerja adalah panggilan, kerja tuntas dengan penuh integritas. Kerja adalah aktualisasi, kerja keras dengan penuh semangat. Orang kerja
harus dengan penuh semangat. Dan lihatlah, kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi. Jadi mari ketika kita bekerja, kita tahu ujung-ujungnya nanti kerja itu adalah pelayanan. Jadi jangan berpikir orang yang melayani itu hanya di gereja. Dimanapun kita berada, kita bekerja. Nah, yang berikut, mari kita baca sama-sama. Kerja adalah ibadah, kerja serius dengan penuh kecintaan. Kerja adalah seni, kerja kreatif dengan penuh sukacita. Kerja adalah kehormatan, kerja tekun dengan penuh keunggulan. Kerja adalah pelayanan, kerja sempurna dengan penuh kerendahan hati. Hal ini sangat luar biasa. Kalau kita lakukan hari demi hari, mentalitas seperti Daniel ada pada kita. Kehidupan seperti Daniel ada pada kita. Sekalipun hari ini pekerjaan kita mungkin kecil di mata manusia, tetapi ketika kita sungguh-sungguh bekerja, ketika kita sungguh-sungguh melayani, maka yang kecil itu bisa menjadi besar. Lihat, manusia melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita. Waktu diberi tugas yang kecil, apakah kita tetap mengucap syukur? Atau kita hanya bisa bersyukur kalau diberi tugas yang besar, berkat yang menurut kita besar. Berkat dari Tuhan kepada manusia sebetulnya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai kepercayaan Tuhan masing-masing. Jadi ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, sungguh-sungguh kerjakan kepercayaan itu. Maka Tuhan sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, setahap demi setahap, bahkan Tuhan bisa angkat kita, pulihkan kita, bangkitkan kita. Hari ini, apapun yang menjadi kendala kehidupan saudara, masalah saudara, percayalah, hidup saudara tidak akan sama lagi. Kita perhatikan, gaya hidup Daniel, tidak pasrah dengan nasibnya. Nasib di tangan kita sendiri, bukan oleh kata orang. Daniel tidak mau menjadi mediocre, asal-asalan. Daniel bekerja dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Dan Daniel punya etos kerja, etos kehidupan yang tinggi. Ayo, jaga nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita hari ini tidak hidup sama seperti kemarin, seperti dulu. Dan orang yang punya roh yang luar biasa, dia akan berbeda dengan yang lainnya. Pertanyaan saya, sudahkah kekasih Tuhan hidup dalam kehendak Tuhan? Kalau belum, hari ini waktunya kita koreksi diri, kita berbenah diri. Dan kalau sudah, pertahankan. Sudahkah kekasih Tuhan hidup dalam waktunya Tuhan? Enggak buru-buru, karena Tuhan tidak pernah buru-buru. Tuhan selalu tepat waktu. Dan kita tahu bahwa setiap kesuksesan berasal dari Tuhan. Bukan oleh kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita jago, bukan karena kita andal, bukan karena kita mampu. Tetapi Tuhan yang mampukan setiap orang yang mau. Pertanyaan saya, apakah kekasih Tuhan yang di gedung ini maupun yang ada di rumah mau dipakai Tuhan luar biasa? Kalau mau, miliki roh yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang bela kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri, dan sebelumnya kita berdoa bersama. Hari ini kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau mengenal Tuhan kami lebih baik, lebih benar, dengan sudut pandang yang benar. Kami mau gaya hidup kami berubah, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bersama, dengan memiliki etos kerja yang tinggi, mentalitas kerajaan Allah. Dan kami percaya tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kami, lewat nilai-nilai kerajaan Allah, berkembang dalam kehidupan kami. Kami mau kerjakan
semua karunia, talenta, potensi, kemampuan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik satu demi satu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu hari esok, tetapi kami berserah kepadamu. Karena rencanamu jauh lebih baik daripada rencana kami. Kami tidak mau pasrah kepada nasib apa kata orang, tetapi kami tahu nasib kami ditentukan oleh kemauan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar di depan kami adalah roti dan anggur, yaitu persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Sementara kekasih Tuhan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Kami berdoa, layakkan kami Tuhan menyambut roti dan anggur, yaitu persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah hari ini kami diingatkan, disadarkan pengorbanan Yesus, pertolongan Yesus, dan kami sudah diselamatkan, dipulihkan, dan kami punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, baik yang melayani maupun yang dilayani perjamuan kudus, semua sudah melayakkan diri. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang dalam gedung ini maupun yang di rumah, persiapkan roti, snack, atau lambang dari tubuh Kristus, dan anggur atau sirup atau teh, dan mari kita bersama-sama angkat roti tinggi di atas kepala. Pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Yesus mengambil roti dan memecahkan, menyobeknya dan membagikan kepada para murid. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah, tercabik-cabik bagimu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Tuhan mau kita menjadi satu dan tidak terpecah-pecah, saling mengasihi, saling melayani. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur tinggi di atas kepala kita, atau sirup teh kita, dengan penuh pengertian bahwa cawan ini, cangkir ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur lalu membagikan kepada para muridnya silih berganti. Dan Dia berkata, inilah cawan penumpahan darah untuk penebusan dosa umat manusia. Apakah saudara kekasih Tuhan sudah merasakan pengampunan dari Tuhan?
sudah merasakan kesembuhan dan mujizat dari Tuhan, sudah merasakan pertolongan dari Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dan bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang menyucikan, menguduskan, melayakkan kita? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ambil waktu sejenak untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk ambil komitmen dengan Tuhan. Darahmu tercurah, tubuhmu tercabik, oleh karena dosa kami. Pilumu menyembuhkan kami, darahmu mensucikan kami. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Yesus, buat karya salib atas hidup kami. Kau penyelamat, Kau perlindungan. Terima kasih, oh kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Cek, recheck, selidiki hati kita masing-masing. Jangan biarkan ada kepahitan, jangan biarkan ada kebencian kepada orang lain. Ampunilah orang lain, karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Jadilah berkat buat orang lain, karena Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa, setiap kami yang ada di tempat ini mengalami pembaruan, mengalami terobosan, mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan. Bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. I worship your holy name.
Kami berdoa di sepanjang minggu ini buat para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun. Tuhan mencurahkan rahmat, hikmat dan berkat-Nya berlimpah. Pertolongan-Mu yang tak pernah putus nyata dalam kehidupan para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun ini. Biarlah ditambahkan usia, makin bijaksana, makin dewasa di dalam Tuhan. Segala berkat rahmat-Mu Kau nyatakan berlimpah buat mereka. Kami berdoa pula buat para kekasih Tuhan, baik yang ada dalam gedung ini maupun yang ada di rumah-rumah. Biarlah kami menjadi orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Tidak terburu-buru, tidak gegabah, tidak teledor, tidak lalai untuk mengerjakan tugas-tugas kami, sekalipun harus bertahan dari rumah. Kami tidak akan ikut-ikutan dengan orang lain yang terburu-buru keluar rumah, karena sudah tidak betah di rumah. Kami betah di rumah, karena kami punya Tuhan yang tinggal di rumah kami. Kami menikmati rumah kami surga kami, keluarga kami surga kami. Dan kami percaya dari rumah kami bisa kreatif, inovatif, dan produktif. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pertolongan-Mu, penyediaan-Mu, pembelaan-Mu sungguh nyata buat kami, sekalipun kami harus tinggal di rumah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat, sembuhkan, bahkan sembuh total. Kami berdoa bilur Yesus yang menyembuhkan. Kekasih Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhanlah penyembuh-Mu, penolong-Mu. Bagi yang sedang mengalami kekurangan atau yang sedang di PHK, Tuhan menyediakan pekerjaan yang baru. Tuhan menyediakan keperluan kehidupanmu sehari-hari dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat para pengusaha dan para karyawan. Ketika mereka bekerja, tolong menolong, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Sehingga di apotek, di pabrik, di toko, di perusahaan, di pertambangan, dan di pekerjaan-pekerjaan yang lain, Tuhan turut campur, Tuhan menolong, Tuhan membela. Dan biarlah setiap orang yang dilayani mereka puas, dan kami bersyukur Tuhan sudah memberkati mereka. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Lewat kepemimpinan Jokowi, negeri Indonesia pulih kembali, mengalami pembalikan keadaan, pemulihan ekonomi terjadi. Penduduk Indonesia lebih disiplin, lebih tertib, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa sebelum mengakhiri ibadah kami, bagi setiap kekasih Tuhan yang menabur untuk pekerjaan Tuhan lewat keuangan mereka, baik transfer maupun pakai kotak yang ada di tempat ini, Tuhan sudah memberkati dengan cara yang istimewa dan ajaib buat kami masing-masing. Dan Tuhanlah pemelihara kehidupan kami, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dijauhkan dari pencurian, perampokan, dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya dari kehidupan kami. Tuhanlah perlindungan kami, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami berlimpah. Dan sekarang kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah segala berkat di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, berkat yang berkelimpahan, yang tidak berkeputusan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Haleluya.